Pemikiran paling berbahaya, ini gua kasih tahu kalian, formula yang bahaya ya. Kan ini gua mau kasih tahu formula yang benar, ini formula yang bahaya. Formula yang paling berbahaya di dunia adalah mikir uang itu sama dengan gaji. Formula yang paling berbahaya adalah mikir uang itu hanyalah gaji dari pekerjaan. Ini akan bikin lu cuman mau cari kerja ya. Lu sekolah ya, nilai bagus-bagus untuk cari kerja. Lu bangun pagi, lu nafas hanya untuk cari kerja. Lu mau tuker terus waktu lu untuk uang. Kalau lu beneran pengen kaya, lu pengen di jalan yang gue sharing ini, lu harus buang jauh-jauh mentality. Jawabannya apa? Mereka punya rumus dan jalan yang berbeda. Di sini gue akan ajarin kalian jalan yang gue ambil tadi ya. Nama jalannya adalah jalan kapitalisme. Ini cara kapitalisme bekerja. Ini kalian gak akan ketemu dimanapun. Kapitalisme itu adalah semua adalah market ya. Karyawan itu adalah market. Orang tua kalian adalah market. Semua adalah market. Manusia itu apa sih? Economic value sebenarnya. Dari sebuah market, itu adalah manusia. Jadi semua orang yang kalian lihat di sekitar kalian, it's the market ya. Pasar modal finansial itu juga market. Tapi manusianya sendiri itu juga market. Kalian bingung, maksudnya apa? Lu akan dibayar ya, lu akan dilempari uang sebesar value yang lu kasih ke market. Itu rumusnya. Bahkan bukan value kalau gue revisi, perceived value ya. Orang nganggep lu itu value dibanding office boy. Karena semua orang, gue tarik orang asal di bawah, supir gue deh gue tarik sini, suruh ngepel, bisa jadi office boy. Perceived value di masyarakatnya rendah, atau di market gue sebutnya kapitalisme. Kalau misalnya jurnalis, lu perlu belajar untuk cara nulis dengan baik. Editor video, lu perlu bisa untuk mengoperasikan software seperti DaVinci. Itu ada skill yang masih dipelajari. Akuntan, lu harus bisa, lu harus ngerti perpajakan, lu harus ngerti bikin buku. Sedangkan office boy cuma ngepel, semua orang bisa ya. Jadi kalian paham berapa keras lo bekerja. Kayak gue bilang tadi, OB itu kerja lebih keras lo mungkin. Dia bangun lebih pagi, ngangkatin galon, capek, bolak-balik. Tapi kenapa jurnalis yang cuma duduk bisa dapat uang lebih banyak? Sederhana, jawabannya perceived value. Jadi kalau lu mau dapat uang sebanyak-banyaknya, tingkatin value lu di market. Nah pertanyaannya emasnya sekarang lu mikir gitu. Oke ya gue ngerti, tapi gimana caranya gue bisa tingkatin value gue di market? Jawabannya, kalau ini kan gue mau bilangnya kaya dari usia yang muda ya, lo harus cari industri yang paling revolusioner untuk create sebuah value. Contohnya Rockefeller zaman minyak, ya gue sering bilang Vanderbilt zaman dulu, Bill Gates dengan softwarenya, Airbnb, lo harus di industri paling depan. Karena capital yang berani diresikokan sama para investor ya, di industri yang paling depan, industri masa depan itu banyak ya. Namanya kita sebut risk capital. Capital yang siap untuk rugi. Mereka berani untuk betting the next Amazon, the next Microsoft besar ya. Dan lo bisa mendapatkan uang di sana. Gue kasih contoh usaha sederhana ya. Usaha ini akan gue pakai idenya yang gue miliki untuk kita bahas sampai akhir. Mau buat nih misalnya, ini video seperti ini ya. Permasalahan yang gue punya apa sekarang? Gue kalau mau ngedit short form, gue mesti minta editor potong. Tapi kalau lu bisa bikin AI yang perfect potongnya secara konteks dan teksnya nggak pernah salah, udah ada jedak-jeduknya, udah ada ini lengkap semuanya, lu lebih gampang fundraise untuk AI short form itu ya. Kalau lu mau capital raise nih, lu lebih gampang fundraise itu atau lebih gampang fundraise bisnis laundry? Jawabannya AI short form itu akan lebih gampang jauh. Ombak itu akan jadi hal paling luar biasa kalau lu bisa surfingnya dengan benar. Karena orang kaya itu kebanyakan surfing ombaknya cuma sekali. Dia dapat momentum, dia surfing, dia jadi kaya raya. Dia tangkap ombak. Ide yang bagus itu persis gue sebutnya kayak sepatu basket yang bagus. Lu main basket, ide lu bagus tuh kayak sepatu basket yang bagus. Cuman kalau lu nggak bisa main basket, lu tetap cupu gitu. Sepatu lu semahal apapun, lu nggak bisa main basket, lu cupu-cupu aja. Sama kayak bola. Sepatu bola lu sebagus apapun, kalau lu nggak bisa main bola, lu cupu aja. Kayak ide. Ada yang orang tuh gue bingung gitu. Kalian kayak, oh ini ide gue, teman-teman gue nggak boleh tahu. Ide means nothing, means jack shit. Ini ide gue kasih kalian, ini ide bagus. Makin besar masalah yang selesai di market. Nah ketika lo udah ketemu masalahnya, kita lanjut ke step selanjutnya. Step kedua, yaitu menggunakan yang namanya leverage untuk solusinya. Archimedes pernah bilang, give me a lever long enough and a place to stand and I will move the earth. Artinya apa? Kasih gue pengungkit yang cukup panjang, kasih gue tempat berdiri, dan bumi akan gue gerakin. Itu adalah kekuatan dari leverage ya. Pengungkit. Ini gue kasih kalian secercah gambarannya. Leverage paling tinggi ya, di era sekarang itu apa?
Leverage paling tinggi adalah produk tanpa biaya tambahan jika dijual berkali-kali. Jika dijual berkali-kali. Kalian mungkin bingung, apa itu produk tanpa biaya tambahan kalau dijual berkali-kali? Contohnya adalah Netflix. Filmnya cuma diproduksi sekali, tapi bisa dinonton 10 juta orang barengan tanpa additional cost. Tanpa biaya tambahan. Leverage ini yang bisa bikin lu super kaya, yang bisa bikin uang di saat lu lagi tidur. Software yang tetap laku ya di saat lu lagi tidur. Pekerjaan di mana lu tuker, lu punya waktu untuk uang, itu tidak ada leverage-nya sama sekali. Leverage itu bikin orang tuh justru kerja sama lu. Ya. Leverage itu bikin lu punya karyawan ya. Dari hasil produk ya, solusi yang lu jual tanpa ada biaya tambahan per marginal cost of produknya. Keuntungan dari situ lu pakai untuk bayar waktunya orang. Lu ngerasa lu yang paling jago di dunia ya. Gue juga dulu pernah ada di tahap yang gue pengen ngedit video sendiri gitu. Mau lu sejago-jago di dunia, percayalah ada orang lebih jago dari lu. Delegasi ya, format dari leverage. Ketika lu udah lihat sebuah problem di masyarakat kayak tadi, orang nggak bisa potong ngedit ini dengan cepat ya. Lu bikin solusinya, lu coding gitu, lu buat solusinya. Lalu lu balut solusinya dengan leverage tadi. Produk yang tidak ada biaya tambahan per satu unit dari costnya. Itu lu akan jadi luar biasa kaya dan uang itu akan dilemparin. Masuk ke part 3. Jadi kaya raya mampus-mampus luar biasa kaya. Lu bakal mikir, mungkin gue ngomong, oke, abis bikin duit dari bisnis lu investasi gitu. Enggak. Gue gak bahas tentang itu. Itu semua orang juga tahu. Tapi ini gue akan kasih rahasia kenapa Pak Prayogo Pangestu bisa jadi orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Kenapa gue bilang tadi, keluarga Jarum, Hartono family itu bisa jadi kaya sekali di Indonesia. Ini adalah tahap paling akhir dari sistem kapitalisme ini. Kalau mesin lu udah jalan, gue sebutnya mesin aja deh. Mesin lu udah jalan, yang tadi gue bilang, kuncian tadi ada leverage-nya, semua udah jalan, udah ada karyawannya, udah ada sistemnya, udah ada manajemennya. Ketika mesin lu udah jalan, bikin orang lain tertarik untuk punya bagian kecil dari mesin lu. Itu rahasianya. Hal paling berharga yang lo punya dalam bisnis lo itu adalah equity konglomerat. Mereka memanfaatkan market yang paling efisien, yaitu pasar modal. Gimana caranya mendapatkan uang publik untuk monopoli pasarnya lagi? Ya, ini yang Warren Buffett lakukan. Awalnya dia bikin tadi yang gue sebut tadi. Ya. Ketika dia punya asuransi menyelesaikan masalah orang, kalau orang ketabrak mobilnya dia cover, ya kan? Itu masalah terus dihitung pakai aktuaria untuk mendapatkan floatnya. Itu adalah masalah yang diselesaikan dengan solusinya dia berupa Geico, dapat uang. Dia buat ini dalam format Berkshire Hathaway. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin orang lain tertarik dengan kepemilikan Berkshire Hathaway. Jadi uang ditaruh ke dia, uang dari asuransi masuk ke dia, uang publik masuk ke dia bebas berinvestasi. Dia bebas untuk mendapatkan return on invested capital, ROIC. Bikin orang lain pengen berpartisipasi dapat bagian kecil dari equity lo. Ini hal yang powerful sekali. Kenapa? Contohnya seperti ini. Gue punya perusahaan nih. Saya gue punya bank ya. Gue punya bank yang sudah IPO. Gue janjiin nih ya. 3 bulan lagi gue akan ada program seperti ini. Gue akan develop misalnya aplikasi wealth management seperti ini. Gue ngomong tuh di shareholders meeting, gue taruh di presentasinya. Earnings call gue kasih tahu juga. Target gue mau seperti apa. Apa yang terjadi dengan publik? Kalau publik percaya dengan gue sebagai manajemen, dia akan kasih uangnya kan. Ketika dia kasih uangnya itu baru gue pakai untuk bikin produknya beneran. Ngerti gak lo? Ini gila banget gitu. Jadi lu bisa janjiin sesuatu, lu dapat uang dulu baru lu bikin. Terus ini cycle ulang terus. Ketika lu tepatin janjiin lu bisa janjiin sesuatu yang lebih besar lagi. Karena dunia ini semua itu panggung sandiwara, dan gue kasih tau, it's all a Ponzi scheme. Karena setiap kali lu beli saham, yang menang tuh siapa? Yang punya sahamnya. Ya. Ini kenapa orang miskin tuh sebenarnya kalau nggak punya mindset yang sulit kaya. Ketika lu belanja ke supermarket, yang punya supermarket tuh orang kaya. Ketika lu dapat gaji, ya lu dapat gaji nih. Lu oke, saya mau berinvestasi. Lu mau berinvestasi, lu investasi ke siapa? Orang kaya lagi, dia lagi yang lu sumbang. Lu sumbang semua uang, lu semua energi lu ke dia. Karena lu tidak mengerti framework yang gua ajarin di sini. Ini spiral kekayaan yang